Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan, tahun 1914, Eropa sedang panas-panasnya. Banyak negara bersaing, aliansi terbentuk di mana-mana, dan dunia seperti menunggu bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dalam sejarah asli kita, bom waktu itu meledak ketika Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria ditembak di Sarajevo. Itu menjadi pemicu Perang Dunia I. Tapi, sekarang coba kita balikan. Bayangkan kalau kejadian itu tidak pernah terjadi. Entah karena mobil sang Archduke memilih jalur berbeda, atau si penembak gagal menembak tepat sasaran, atau bahkan ada orang lain yang tiba-tiba menghalangi. Dengan satu peristiwa kecil yang berbeda, dunia tidak pernah masuk ke Perang Dunia I. Eropa tetap tegang. Iya, persaingan politik, ekonomi, dan militer masih ada. Tapi tidak ada perang global yang melibatkan jutaan tentara. Tidak ada parit-parit panjang penuh lumpur. Tidak ada gas beracun yang menghantui medan tempur. Kehidupan sehari-hari orang Eropa terus berjalan. Kota Paris masih sibuk dengan mode dan seni. London masih jadi pusat perdagangan dunia. Berlin tetap tumbuh sebagai kota modern, dengan industri yang makin maju. Dan Vienna, pusat kekaisaran Austro-Hungaria, tetap indah dengan musik klasik dan tarian waltz. Nah, yang menarik, kalau tidak ada Perang Dunia I, itu berarti banyak kerajaan besar masih bertahan. Kekaisaran Austro-Hungaria tidak runtuh. Kekaisaran Ottoman di Turki juga mungkin masih ada. Jerman tetap dipimpin oleh Kaiser Wilhelm II, tanpa harus menanggung kekalahan dan perjanjian Versailles yang memalukan. Artinya, dunia tidak akan cepat berubah menjadi republik-republik baru, seperti yang terjadi setelah perang. Tidak ada revolusi besar-besaran yang menggulingkan banyak raja. Dunia masih terasa klasik, masih penuh kerajaan. Tapi di sisi lain, bayangkan dampaknya ke rakyat kecil. Tanpa perang, jutaan orang muda tidak perlu berangkat ke medan tempur. Tidak ada generasi yang hilang, tidak ada desa yang kehilangan setengah pemuda mereka karena perang. Kehidupan mungkin lebih damai, lebih tenang, dan lebih stabil. Namun, kita juga harus ingat, ketegangan yang ada tetap belum hilang. Masalah perbatasan, perebutan wilayah jajahan, dan persaingan industri tetap membara. Eropa seperti kompor yang apinya dikecilkan, tapi bara di dalamnya masih menyala. Jadi pertanyaannya, apakah dunia benar-benar akan damai tanpa Perang Dunia I? Atau justru, perang hanya tertunda, menunggu pemicu lain yang mungkin terjadi beberapa tahun kemudian? Di bab pertama ini, kita bisa melihat bahwa satu momen kecil, satu peluru yang meleset, bisa mengubah jalannya sejarah seluruh dunia. Bayangkan kita sedang membuka peta dunia tahun 1914. Di sana kita melihat warna-warni kekuasaan besar. Inggris dengan kerajaan kolonialnya yang luas, Prancis yang punya jajahan di Afrika dan Asia, Belanda yang masih menguasai Hindia Belanda, yang kita kenal sebagai Indonesia. Di Eropa, ada Jerman yang makin kuat, ada Kekaisaran Austro-Hungaria yang luas, dan di timur masih berdiri Kekaisaran Ottoman. Dalam sejarah asli kita, Perang Dunia Pertama menghancurkan banyak kekaisaran itu. Austria-Hungaria bubar, Kekaisaran Ottoman runtuh. Jerman dipermalukan, bahkan Rusia ikut hancur dan kemudian melahirkan Uni Soviet. Peta dunia berubah drastis hanya dalam waktu beberapa tahun. Tapi sekarang bayangkan, kalau perang itu tidak pernah terjadi. Peta dunia tahun 1914 bisa bertahan lebih lama, bahkan mungkin hingga puluhan tahun berikutnya. Kekaisaran Austro-Hungaria tetap berdiri, meskipun rapuh. Kekaisaran Ottoman masih ada, menguasai sebagian besar Timur Tengah. Jerman tetap jadi kerajaan industri yang kuat di bawah kaisernya. Dunia terasa seperti versi lama yang membeku lebih lama dari seharusnya. Apa artinya untuk negara-negara jajahan? Nah, ini menarik. Tanpa perang, kolonialisme Eropa tidak goyah. Negara-negara Asia dan Afrika mungkin belum punya kesempatan untuk merdeka. Indonesia, misalnya, kemungkinan besar masih berada di bawah Belanda jauh lebih lama. India mungkin belum lepas dari Inggris di tahun 1947. Bahkan Vietnam, Malaysia, hingga negara-negara Arab mungkin masih dijajah di pertengahan abad ke-20. Bisa kita bayangkan, rakyat di negara jajahan harus bekerja lebih lama untuk kepentingan penjajah.
Perkebunan, tambang, dan rempah-rempah terus dikuasai asing. Sementara gerakan nasionalis sulit mendapatkan momentum tanpa guncangan besar seperti perang. Di sisi lain, Eropa sendiri tetap terlihat megah. Kota-kota besar seperti Wina, Istanbul, dan Berlin tidak hancur karena perang. Tidak ada reruntuhan akibat bom. Tidak ada desa yang rata dengan tanah. Pembangunan berjalan lebih mulus. Tapi, stabilitas ini juga punya sisi gelap. Karena tanpa runtuhnya kekaisaran lama, banyak daerah tetap terjebak dalam sistem yang kaku dan konservatif. Politik Eropa masih didominasi raja dan aristokrat. Gerakan demokrasi dan republik mungkin lebih lambat berkembang. Dunia terasa lebih stabil, tapi juga lebih lamban dalam berubah. Pertanyaannya, apakah stabilitas ini baik? Atau justru membuat dunia tertahan dalam zaman lama? Bayangkan saja, kalau Ottoman tetap ada, peta Timur Tengah hari ini mungkin sama sekali berbeda. Tidak ada negara-negara kecil seperti Irak, Suriah, atau Yordania yang lahir dari pecahan Ottoman. Semua mungkin tetap menjadi satu wilayah besar di bawah Sultan. Begitu pula dengan Eropa Tengah. Tanpa runtuhnya Austro-Hungaria, tidak ada negara Ceko, Slovakia, atau Yugoslavia. Semua tetap menjadi bagian dari kerajaan tua yang besar, meski rapuh. Di satu sisi, ini bisa mencegah banyak konflik etnis yang terjadi kemudian. Tapi di sisi lain, bangsa-bangsa kecil mungkin akan semakin lama tertahan, menunggu kesempatan untuk merdeka. Dengan kata lain, tanpa perang dunia. Peta dunia terasa seperti sebuah lukisan lama yang dibiarkan menggantung di dinding terlalu lama. Indah, tapi tidak bergerak. Coba bayangkan hidup kita sekarang tanpa pesawat jet, tanpa komputer, bahkan tanpa internet. Sulit kan? Padahal, banyak dari teknologi itu sebenarnya lahir karena dorongan perang. Dalam sejarah nyata kita, Perang Dunia I dan II jadi mesin raksasa yang memaksa manusia menciptakan teknologi baru dengan sangat cepat. Bayangkan saja, sebelum Perang Dunia I, pesawat masih dianggap mainan. Tapi karena perang, pesawat dipaksa berkembang menjadi alat tempur. Dari sekadar baling-baling kayu menjadi mesin logam yang kuat. Nah, kalau perang itu tidak pernah terjadi, apa yang akan berubah? Mari kita mulai dari Perang Dunia I. Tanpa perang, tidak ada alasan besar untuk mengembangkan senjata kimia, tank, atau pesawat militer. Pesawat mungkin hanya digunakan untuk hobi, balapan udara, atau sekadar alat rekreasi. Tank bisa jadi baru diciptakan puluhan tahun kemudian, mungkin hanya untuk keperluan industri berat, bukan medan perang. Lalu Perang Dunia II. Inilah momen di mana teknologi benar-benar meloncat. Dari radar, roket V2 Jerman, hingga komputer elektronik pertama yang diciptakan untuk memecahkan kode sandi. Bahkan bom atom, teknologi yang akhirnya mengubah wajah dunia selamanya, lahir dari perlombaan perang. Sekarang bayangkan, kalau perang itu tidak pernah ada, apakah manusia akan punya motivasi sebesar itu untuk menciptakan teknologi semacam ini? Jawabannya, mungkin tidak. Radar mungkin baru ditemukan belasan tahun kemudian, saat penerbangan sipil sudah berkembang. Komputer mungkin tetap ada, tapi bukan di tahun 1940-an. Mungkin baru populer di tahun 1960-an atau 70-an. Dan internet mungkin lahir jauh lebih lambat. Bahkan perjalanan ke luar angkasa yang dipicu oleh persaingan perang dingin setelah Perang Dunia II bisa tertunda beberapa dekade. Artinya, dunia kita mungkin baru merasakan smartphone atau media sosial di akhir abad ke-20 loh. Bukan di awal 2000-an. Tapi menariknya, ada sisi positif juga. Karena tanpa tekanan perang, teknologi mungkin dikembangkan dengan tujuan yang lebih damai. Energi nuklir, misalnya, mungkin pertama kali digunakan untuk pembangkit listrik, bukan bom. Roket mungkin digunakan lebih awal untuk transportasi atau eksplorasi ilmiah, bukan untuk meluncurkan senjata jarak jauh. Namun tetap saja, kecepatannya berbeda. Dunia tanpa perang adalah dunia yang lebih damai, tapi juga dunia yang lebih lambat. Bayangkan jika Anda masih menulis surat tangan untuk berkirim kabar, karena email belum ditemukan. Atau bayangkan kalau pesawat masih sebatas baling-baling, sehingga perjalanan antar benua butuh berminggu-minggu, bukan hitungan jam. Pertanyaannya sekarang, apakah kita lebih suka dunia yang lebih damai, tapi tertinggal puluhan tahun secara teknologi? Atau dunia kita sekarang, yang penuh luka sejarah, tapi juga penuh dengan inovasi yang membuat hidup lebih mudah? Sekarang coba bayangkan dunia tanpa perang dunia. Kita semua tahu,
Dalam sejarah asli, Amerika Serikat muncul sebagai pemenang besar setelah Perang Dunia II. Dari negara yang dulu agak menyendiri di benua Amerika, tiba-tiba mereka berubah menjadi superpower, negara adidaya yang punya pengaruh ke seluruh dunia. Tapi, kalau perang itu tidak pernah terjadi, apakah Amerika akan tetap jadi penguasa dunia seperti sekarang? Mari kita tarik ke belakang. Sebelum Perang Dunia Pertama, Amerika memang sudah kaya dan industrinya maju, tapi mereka bukan pusat kekuatan global. Eropa masih jadi jantung dunia. Inggris dengan armada lautnya, Prancis dengan koloninya, Jerman dengan industrinya, merekalah yang mendominasi. Amerika saat itu lebih seperti anak baru yang ambisius, tapi belum punya panggung besar. Lalu Perang Dunia I pecah. Amerika masuk di akhir perang, memberi pasokan besar makanan, senjata, dan uang. Setelah perang selesai, Eropa babak belur, sementara Amerika justru makin kaya. Itu baru pemanasan. Perang Dunia II lah yang benar-benar mengubah peta. Hampir semua negara besar Eropa hancur total. Kota-kota mereka dibom, ekonomi ambruk. Dan siapa yang muncul sebagai penyelamat? Amerika. Mereka mengirim pasukan, senjata, dan setelah perang selesai, mereka juga menggelontorkan bantuan ekonomi lewat Marshall Plan. Hasilnya, Amerika berdiri tegak sebagai satu-satunya negara yang industrinya utuh, ekonominya kuat, dan punya teknologi paling canggih, termasuk bom atom. Dari sinilah Amerika jadi bos dunia. Tapi kalau perang itu tidak pernah terjadi, Eropa tidak hancur. Inggris, Prancis, Jerman, bahkan mungkin Austro-Hungaria masih jadi kekuatan besar. Amerika tidak punya kesempatan untuk tampil sebagai pahlawan dunia. Mereka tetap makmur, iya, tapi pengaruh globalnya jauh lebih kecil. Bayangkan dunia di mana pusat ekonomi bukan di New York atau Silicon Valley, tapi tetap di London, Paris, atau Berlin. Bayangkan kalau dolar Amerika bukan mata uang utama dunia, karena pound sterling atau mark Jerman masih lebih dominan. Bahkan, budaya populer pun mungkin berbeda. Hollywood tidak akan menyebar secepat itu ke seluruh dunia kalau tidak ada pengaruh politik dan ekonomi Amerika. Musik jazz, rock and roll, atau film-film blockbuster mungkin tidak mendominasi dunia seperti sekarang. Ada kemungkinan Amerika tetap besar, tapi tertahan di wilayahnya sendiri. Mereka sibuk dengan bisnis di dalam negeri, sementara urusan global masih dipegang oleh Eropa. Dengan kata lain, tanpa perang dunia, Amerika mungkin tetap jadi negara kuat, tapi bukan superpower. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan besar. Kalau bukan Amerika, siapa yang akan jadi penguasa dunia? Apakah Inggris dengan kekaisaran kolonialnya? Atau Jerman dengan industrinya yang maju? Atau mungkin justru sebuah dunia multipolar di mana tidak ada satu negara pun yang benar-benar mendominasi? Kalau kita bicara tentang abad ke-20, sulit rasanya melepaskan nama Uni Soviet dari panggung dunia. Mereka adalah negara raksasa yang jadi saingan utama Amerika dalam Perang Dingin. Punya senjata nuklir, bahkan sempat jadi yang pertama mengirim manusia ke luar angkasa. Tapi, semua itu tidak akan terjadi. Kalau Perang Dunia tidak pernah ada, mari kita lihat asal-usulnya. Sebelum Perang Dunia Terman, Rusia masih dipimpin oleh Tsar, seorang kaisar yang memerintah dengan tangan besi. Namun, Rusia waktu itu penuh masalah. Rakyat miskin, ekonomi lemah, dan ketidakpuasan yang menumpuk. Nah, Perang Dunia mau membuat semua itu meledak. Pasukan Rusia kalah telak, jutaan tentara gugur, rakyat kelaparan, dan ekonomi ambruk. Dari kekacauan inilah muncul revolusi Bolshevik tahun 1917 yang menggulingkan Tsar dan melahirkan Uni Soviet di bawah Lenin. Tapi bayangkan kalau Perang Dunia Sisan tidak pernah terjadi. Rusia mungkin tetap rapuh, tapi tidak sampai hancur. Tsar bisa saja tetap berkuasa lebih lama. Mungkin akan ada reformasi kecil-kecilan, atau bahkan revolusi juga terjadi. Tapi jauh lebih lambat dan tidak sebesar yang kita kenal. Uni Soviet bisa jadi lahir belakangan, atau bahkan tidak pernah ada. Kalau Uni Soviet tidak pernah muncul sebagai negara raksasa, dunia jelas akan sangat berbeda. Tidak ada perang dingin, tidak ada perlombaan senjata nuklir, dan tidak ada perlombaan ke luar angkasa antara Amerika dan Soviet. Dunia tidak terbagi menjadi blok Barat versus Timur. Bahkan, negara-negara komunis lain seperti Cina mungkin juga tidak akan mengambil jalan yang sama. Ingat, kemenangan Bolshevik di Rusia memberi inspirasi besar bagi gerakan komunis di seluruh dunia. Tanpa itu,
Bisa jadi ideologi komunis hanya jadi gerakan kecil, bukan kekuatan global. Nah, mari kita bayangkan lebih jauh. Kalau Rusia tetap jadi kerajaan atau berubah menjadi republik yang lebih moderat, peta Eropa dan Asia juga ikut berubah. Eropa Timur mungkin tetap berada di bawah pengaruh Rusia, tapi bukan dengan cara yang keras seperti dalam sejarah kita. Tidak ada tirai besi, tidak ada tembok Berlin, tidak ada konflik berkepanjangan antara NATO dan Pakta Warsawa. Bahkan, perang di Afghanistan yang panjang antara Uni Soviet dan Mujahidin juga tidak akan pernah terjadi. Artinya, banyak konflik modern yang berakar dari masa itu mungkin tidak akan ada. Tapi tentu, ada sisi lain. Tanpa Uni Soviet, siapa yang akan menyaingi Amerika? Dunia bisa jadi hanya punya satu pusat kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat, kalau mereka tetap naik tanpa perang dunia. Atau, Eropa tetap kuat dan Rusia hanya jadi pemain sampingan. Dengan kata lain, tanpa perang dunia, Rusia mungkin tetap besar secara wilayah, tapi tidak pernah jadi superpower yang menakutkan. Mereka hanyalah raksasa tidur yang kaya sumber daya, tapi tidak cukup kuat untuk menyaingi dunia barat. Bayangkan dunia kita tanpa perang dingin. Tidak ada Amerika melawan Uni Soviet. Tidak ada ketegangan nuklir. Tidak ada dua blok besar yang saling curiga selama puluhan tahun. Dunia yang lebih tenang? Atau justru lebih membosankan? Dalam sejarah asli, Perang Dunia II melahirkan dua raksasa baru, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Eropa hancur? Jadi mereka berdua yang mengisi panggung dunia? Dari situlah muncul persaingan ideologi, kapitalisme versus komunisme, demokrasi versus otoritarian. Hasilnya adalah Perang Dingin, sebuah perang tanpa pertempuran langsung tapi penuh ancaman, propaganda, dan perlombaan teknologi. Tapi coba kita balikkan. Kalau tidak ada Perang Dunia, otomatis tidak ada Uni Soviet yang bangkit jadi superpower. Tidak ada Amerika yang meloncat jadi penguasa tunggal. Dunia tetap multipolar, dengan banyak negara kuat di Eropa yang berdiri sejajar. Apa artinya? Tidak ada blok barat dan blok timur. Tidak ada NATO, tidak ada Pakta Warsawa. Tidak ada krisis misil Kuba yang hampir memicu perang nuklir. Tidak ada ketakutan bahwa satu tombol bisa mengakhiri seluruh umat manusia. Kedengarannya lebih damai, kan? Tapi mari kita pikir lebih dalam. Tanpa Perang Dingin, dunia juga kehilangan dorongan besar untuk maju. Ingat, perlombaan teknologi di masa itu lahir justru karena persaingan Amerika dan Soviet. Satelit Sputnik, komputer modern, bahkan perjalanan manusia ke bulan. Semua dipicu oleh rasa takut kalah dari lawan. Tanpa Perang Dingin, mungkin manusia baru menginjakkan kaki di bulan puluhan tahun lebih lambat. Mungkin kita tidak akan punya internet secepat sekarang, karena awalnya internet lahir dari kebutuhan militer di era itu. Bahkan, perkembangan sains nuklir bisa jadi hanya berjalan pelan untuk energi, bukan senjata. Selain itu, Perang Dingin juga, anehnya, memberi semacam stabilitas global. Kedua superpower itu saling mengawasi, sehingga negara-negara lain ikut berhati-hati. Tanpa itu, dunia multipolar mungkin lebih berantakan. Banyak negara besar bisa saling bersaing, dan konflik kecil bisa lebih sering muncul tanpa ada dua polisi dunia yang menahan. Bayangkan saja, Jerman masih kuat, Inggris masih punya koloni, Prancis masih punya pengaruh. Rusia tetap besar meski bukan komunis, dan Amerika makmur tapi tidak dominan. Dunia bisa jadi seperti papan catur dengan banyak raja. Apakah itu lebih aman? Belum tentu. Bisa jadi justru lebih rawan, karena tidak ada dua kekuatan besar yang menjaga keseimbangan. Jadi, tanpa Perang Dingin, dunia mungkin lebih damai secara global, tapi lebih lambat dalam kemajuan teknologi. Dan ironisnya, dunia multipolar itu bisa juga lebih kacau, dengan banyak negara yang bersaing tanpa ada penahan utama. Bayangkan, sebuah dunia di mana jutaan orang Yahudi tidak pernah dibantai, di mana keluarga-keluarga tidak pernah terpisah di kamp konsentrasi, dan di mana sejarah tidak menyimpan luka sebesar Holocaust. Dalam sejarah asli kita, Perang Dunia II melahirkan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar, Holocaust. Jutaan orang Yahudi bersama kelompok lain seperti Roma, penyandang disabilitas, hingga oposisi politik menjadi korban kebrutalan Nazi. Dunia berubah selamanya karena peristiwa itu. Tapi, bagaimana kalau Perang Dunia II tidak pernah ada? Artinya, tidak ada Adolf Hitler yang bangkit karena kekalahan Jerman di Perang Dunia I. Ingat, dalam sejarah nyata, Jerman yang dipermalukan oleh Perjanjian Versailles,
menjadi tanah subur bagi kebangkitan ideologi ekstrim. Hitler muncul, Nazi berkuasa, dan tragedi pun terjadi. Tanpa perang, Hitler mungkin hanya jadi orang biasa. Seorang veteran perang yang gagal jadi seniman, bukan diktator yang mengubah jalannya sejarah. Tanpa Nazi, Holocaust tidak pernah terjadi. Apa dampaknya? Pertama, jutaan nyawa terselamatkan. Komunitas Yahudi di Eropa tetap hidup, berkembang, dan berkontribusi besar bagi ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Bayangkan betapa banyak ilmuwan, penulis, dan seniman yang hilang karena Holocaust. Tanpa tragedi itu, mungkin dunia jauh lebih kaya secara intelektual dan budaya. Kedua, berdirinya negara Israel juga mungkin berbeda. Dalam sejarah nyata, salah satu pendorong kuat lahirnya Israel adalah rasa bersalah dunia internasional setelah Holocaust. Migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina semakin kuat pasca tragedi itu. Tapi tanpa Holocaust, mungkin komunitas Yahudi tetap tersebar di Eropa. Israel mungkin tidak berdiri pada tahun 1948, atau berdiri dengan cara yang sangat berbeda. Itu berarti peta politik Timur Tengah pun ikut berubah. Konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung puluhan tahun bisa jadi tidak pernah terjadi, atau setidaknya tidak seintens sekarang. Timur Tengah mungkin lebih stabil, atau mungkin justru dikuasai penuh oleh kekaisaran lama yang tidak pernah runtuh. Selain itu, dunia modern juga tidak punya pelajaran besar tentang kebrutalan genosida. Holocaust menjadi simbol universal tentang bahaya kebencian, rasisme, dan otoritarianisme. Tanpa tragedi itu, mungkin dunia lebih lambat menyadari pentingnya hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang lahir setelah perang bisa jadi tertunda atau bahkan tidak ada. Bayangkan sekolah-sekolah hari ini tanpa pelajaran tentang Holocaust. Bayangkan museum-museum peringatan itu tidak pernah berdiri. Dunia bisa jadi lebih polos, tapi juga lebih rawan mengulangi kesalahan yang sama karena tidak ada peringatan sebesar itu. Jadi, di satu sisi, dunia tanpa Holocaust berarti dunia tanpa luka yang dalam. Tapi di sisi lain, mungkin juga dunia kehilangan peringatan keras tentang bahaya kebencian dan kekuasaan yang tidak terkendali. Kalau tadi kita sudah membayangkan bagaimana Eropa dan Timur Tengah berubah tanpa perang, sekarang mari kita melangkah ke timur, ke Asia. Dalam sejarah nyata, Perang Dunia II punya dampak luar biasa besar bagi Asia. Jepang menyerang Pearl Harbor, menginvasi Asia Tenggara, dan mengalahkan negara-negara kolonial Eropa dalam waktu singkat. Hasilnya, banyak bangsa Asia yang tadinya dijajah mulai sadar, ternyata orang Eropa bisa kalah juga. Dari situlah semangat kemerdekaan meledak, termasuk di Indonesia. Tapi coba bayangkan, kalau Perang Dunia tidak pernah ada. Pertama, Jepang tidak akan menyerang Pearl Harbor. Artinya, Jepang tidak pernah bentrok dengan Amerika dalam skala global. Jepang mungkin tetap berkembang sebagai kekuatan industri dan militer, tapi lebih fokus pada ekspansi ekonomi, bukan perang besar-besaran. Asia Timur tetap dikuasai Jepang secara perlahan, tapi bukan lewat Perang Dunia. Kedua, negara-negara kolonial di Asia mungkin masih tertahan. Indonesia misalnya. Dalam sejarah nyata, Belanda kalah cepat dari Jepang tahun 1942. Lalu setelah Jepang kalah tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Tapi tanpa perang, Belanda tetap kuat di Hindia Belanda. Proklamasi 17 Agustus mungkin tidak pernah terjadi di tahun itu. Kemerdekaan bisa tertunda puluhan tahun lagi. Mungkin baru tercapai di akhir abad ke-20. Hal yang sama berlaku untuk India. Dalam sejarah asli, Inggris yang kelelahan setelah perang akhirnya melepas India pada 1947. Tanpa perang, Inggris tetap berkuasa lebih lama. India mungkin baru merdeka jauh lebih lambat, dan Pakistan mungkin tidak lahir seperti sekarang. Lalu bagaimana dengan Vietnam? Tanpa kekalahan Prancis pada Perang Dunia II, gerakan kemerdekaan Vietnam yang dipimpin Ho Chi Minh mungkin tidak punya momentum besar. Artinya, perang panjang antara Vietnam melawan Prancis, lalu Amerika mungkin tidak pernah ada. Vietnam bisa tetap berada di bawah kendali kolonial jauh lebih lama. Jadi, Asia tanpa Perang Dunia adalah Asia yang lebih lambat merdeka. Tapi ada sisi lain yang menarik. Karena tanpa perang, banyak negara Asia mungkin tidak mengalami penderitaan besar akibat invasi Jepang. Kita tahu, sejarah perang di Asia penuh dengan tragedi. Pembantaian Nanking, kerja paksa Romusha, hingga penderitaan rakyat sipil di bawah pendudukan Jepang.
Semua itu tidak pernah terjadi kalau perang tidak ada. Artinya, jutaan nyawa di Asia terselamatkan. Kota-kota tidak hancur, desa-desa tidak dijarah, dan rakyat tidak menderita akibat perang brutal. Namun, bayangkan perasaan rakyat di negara jajahan. Mereka tetap harus bekerja keras di bawah kolonialisme Eropa. Mereka tetap membayar pajak tinggi, bekerja di perkebunan, dan hidup di bawah aturan asing. Tanpa perang, kesempatan emas untuk merdeka hilang. Asia tetap terjajah. Lebih damai mungkin, tapi juga lebih lama tertahan. Coba bayangkan sebuah dunia tanpa perang dunia. Tidak ada bom yang meratakan kota-kota. Tidak ada pabrik-pabrik yang dipaksa beralih untuk membuat senjata. Dan tidak ada ekonomi negara-negara besar yang runtuh karena biaya perang. Sekilas, terdengar seperti dunia yang lebih stabil kan? Ya, tanpa perang besar, perekonomian dunia memang akan jauh lebih stabil. Bayangkan kota-kota di Eropa, Paris, Berlin, London, tetap berdiri megah tanpa harus dibangun ulang. Tidak ada Great Depression yang makin parah gara-gara perang. Tidak ada Marshall Plan. Dan tidak ada utang perang yang membuat negara-negara Eropa terseok-seok. Tapi, stabil bukan berarti lebih maju. Dalam sejarah asli, perang dunia justru jadi mesin pendorong ekonomi global. Karena perang, negara-negara harus menciptakan industri baru, menemukan teknologi baru, dan membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Setelah perang selesai, teknologi dan industri itu tidak hilang, tapi berubah jadi mesin ekonomi modern. Contohnya sederhana, setelah Perang Dunia II, Amerika punya industri besar yang tadinya membuat tank, pesawat, dan kapal perang. Semua itu kemudian dialihkan untuk membuat mobil, pesawat sipil, dan barang-barang konsumen. Hasilnya, ledakan ekonomi di tahun 1950-an. Kalau perang itu tidak pernah ada, mungkin semua perkembangan itu berjalan pelan. Mobil tetap ada, tapi tidak secepat itu jadi massal. Pesawat tetap ada, tapi mungkin butuh lebih lama untuk jadi transportasi umum antar benua. Bahkan komputer, yang awalnya dibuat untuk memecahkan kode militer, mungkin baru muncul belasan tahun lebih lambat. Akibatnya, ekonomi dunia memang lebih tenang, tapi juga lebih monoton. Tidak ada ledakan kemajuan besar. Pertumbuhan ada, tapi kecil dan stabil, seperti jalan lurus yang panjang tanpa tanjakan tajam. Selain itu, tanpa perang dunia, globalisasi mungkin juga berjalan lebih lambat. Ingat, perang dunia memaksa negara-negara untuk bekerja sama setelah hancur. Dari sanalah lahir organisasi internasional seperti PBB, IMF, hingga Bank Dunia. Semua itu mempercepat integrasi ekonomi global. Tanpa perang, mungkin dunia tetap terpecah-pecah dengan perdagangan internasional yang lebih terbatas. Dan jangan lupa, tanpa perang dunia, banyak negara kolonial tetap dijajah lebih lama. Artinya, sumber daya dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin tetap dikuasai oleh Eropa. Ekonomi dunia tetap berputar di sekitar kolonialisme, bukan kemandirian bangsa-bangsa baru. Dari sisi rakyat biasa, hidup memang lebih damai. Tidak ada trauma perang, tidak ada kota hancur, tidak ada pengungsi jutaan orang. Tapi mereka juga mungkin tidak menikmati kenyamanan modern secepat kita sekarang. Bayangkan kalau televisi baru populer di tahun 1980-an. Internet baru hadir di awal 2000-an, dan smartphone baru muncul di akhir abad ke-20. Dunia tanpa perang adalah dunia yang lebih damai, tapi juga lebih lambat. Kita sudah berjalan jauh dalam bayangan, dari politik Eropa, kolonialisme di Asia, perkembangan teknologi, sampai ekonomi global. Tapi sekarang, mari kita tarik kesimpulan besar. Kalau perang dunia tidak pernah terjadi, apakah dunia kita akan jadi lebih baik, atau justru lebih buruk? Sekilas, jawabannya terdengar jelas. Tentu lebih baik. Tidak ada jutaan nyawa yang melayang, tidak ada kota-kota yang hancur, tidak ada tragedi mengerikan seperti Holocaust, Hiroshima, atau Nanking. Dunia tanpa perang pasti lebih damai. Bukan begitu? Tapi tunggu dulu. Sejarah itu bukan hitam putih. Memang, tanpa perang, jutaan orang terselamatkan. Anak-anak tumbuh tanpa trauma, keluarga tidak tercerai-berai, dan budaya-budaya kuno tidak lenyap karena dihancurkan bom. Itu sisi positif yang sangat besar. Namun, di sisi lain, banyak kemajuan yang kita nikmati sekarang lahir justru karena perang. Dari pesawat jet, komputer, satelit, hingga obat-obatan, semuanya dipercepat oleh kebutuhan perang. Bahkan lembaga-lembaga dunia yang menjaga perdamaian, seperti PBB, tidak akan pernah lahir
Kalau tidak ada tragedi global yang memaksa manusia belajar dari kesalahan. Dan jangan lupa, tanpa perang, kolonialisme mungkin masih bercokol lebih lama. Bayangkan, Indonesia baru merdeka di tahun 1990-an, India mungkin masih dijajah Inggris hingga akhir abad ke-20, dan Afrika bisa tetap menjadi ladang eksploitasi kolonial sampai entah kapan. Dunia mungkin lebih damai, tapi juga lebih tidak adil. Pertanyaannya, lebih baik mana? Dunia damai tanpa perang, tapi lambat berkembang dan tetap penuh penjajahan? Atau dunia penuh luka seperti sekarang, tapi dengan kemajuan pesat, globalisasi, dan lahirnya negara-negara merdeka? Sulit sekali menjawabnya, karena pada akhirnya, kita sedang membandingkan dua jalan sejarah yang sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Namun ada satu hal yang bisa kita pelajari. Sejarah selalu punya harga. Semua kemajuan yang kita nikmati hari ini lahir dari pengorbanan generasi sebelumnya. Entah lewat perang, penderitaan, atau perjuangan panjang. Dan justru disitulah letak pentingnya kita membayangkan bagaimana jika. Dengan bertanya-tanya seperti ini, kita bisa lebih menghargai dunia yang kita miliki sekarang. Kita bisa sadar bahwa kemerdekaan, kebebasan, dan teknologi yang ada di genggaman kita hari ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Semuanya lahir dari jalan panjang sejarah, entah lewat cara damai, entah lewat cara penuh darah. Jadi apakah dunia tanpa perang dunia benar-benar lebih baik? Jawabannya tergantung dari sisi mana kita melihat. Dunia tanpa perang mungkin lebih damai, tapi belum tentu lebih adil. Dunia dengan perang penuh luka, tapi juga membuka jalan menuju dunia modern yang kita kenal hari ini. Nah, pertanyaan terakhir untuk kalian. Kalau diberi pilihan, kalian lebih memilih dunia yang damai tapi lambat berkembang, atau dunia penuh luka tapi cepat maju? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, karena diskusi sejarah bukan soal benar atau salah, tapi soal bagaimana kita memahami pilihan-pilihan yang membentuk dunia kita hari ini.